Halo guys, selamat datang di Pipi Nuha Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya. Selalu sehat, selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Oke, general reading kali ini saya ambil tema bagaimana mereka membicarakan kamu baru-baru ini. Saya ingatkan ini general reading, nggak akan semuanya resonate karena ini pembacaan umum. Energinya banyak orang ya, jadi bisa resonate, bisa enggak. Bisa sebagian aja yang resonate atau bisa semuanya resonate buat kalian. Ya. Jadi ambil positifnya aja, ambil yang baik aja, dan jangan lupa selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, saya shuffle dulu kartunya. General reading. Bagaimana mereka membicarakan kamu baru-baru ini? Iya, kata mereka yang mereka bicarakan, gitu ya. Kamu ini orang yang harmoni, gitu ya. Suka dengan keharmonisan, suka dengan ketenangan, suka dengan kedamaian, gitu ya. Kamu nggak suka dengan yang namanya konflik, kamu nggak suka dengan yang namanya perselisihan, gitu. Dan pada akhirnya, orang kayak kamu ini, ya, di mana tempat, itu kamu tuh pasti akan memiliki hubungan yang baik sama orang lain. Dan ketika ada orang yang emang kamu memiliki hubungan yang tidak baik sama orang lain, itu ya karena memang mereka sendiri yang toksik gitu ya, dia sendiri yang toksik gitu. Karena pada dasarnya kamu ini kan orang yang nggak suka konflik, kamu nggak suka dengan yang namanya drama, nggak suka yang namanya perselisihan. Kamu ini kan maunya, pengennya gitu kan yang damai-damai aja. Dan ketika ada orang yang berselisih sama kamu gitu ya, itu artinya mereka sendiri yang toksik ya, dia sendiri yang toksik. Dan ketika ada orang yang memiliki perselisihan, selisih paham sama kamu gitu ya, kamu nggak akan ngeladenin gitu ya. Kamu nggak akan ngeladenin kesalahpahaman mereka, kamu nggak perlu menjelaskan ke mereka. Jadi kayak ya udah biarin aja dengan pandangan mereka, ya udah biarin aja dengan persepsi mereka gitu kan, ya udah biarin aja dengan pemikiran mereka, ya biarin aja, nggak apa-apa kok dia salah paham sama aku gitu ya. Kayak kamu tuh udah setenang itu, udah sedamai itu gitu. Jadi emang karena emang yang kamu cari di sini adalah kedamaian, ya, ketenangan gitu ya. Jadi kalau ada orang yang salah paham sama kamu ya kayak itu masalah mereka, itu bukan masalah saya gitu kan. Jadi dan kamu juga kayak tidak memiliki tanggung jawab gitu, kayak kamu nggak memiliki kewajiban untuk menjelaskan ke mereka gitu ya, kenapa mereka salah paham sama kamu gitu ya. Jadi yang dibicarakan mereka ya gitu, kamu orang yang penuh damai, harmonis gitu ya, nggak suka namanya konflik, perselisihan gitu, kamu nggak suka, maunya yang damai-damai aja lah gitu kan, yang tenang-tenang aja lah gitu kan. Walaupun ya di sini kamu banyak terluka sebenarnya. Ya, kata mereka sebenarnya kamu tuh banyak terluka loh. Walaupun iya kamu terlihat apa? Emang dasarnya gini, emang dasarnya kamu emang gak suka konflik sih. Jadi gimana pun orang lain kayak berusaha untuk menyakitin kamu, gimana lingkungan sekitar berusaha untuk nyerang kamu, gimana sakitnya hati kamu gitu ya. Tapi kamu memilih untuk damai, memilih untuk kayak membiarkan gitu ya. Kamu nggak suka meladenin gitu. Jadi kayak kamu lebih fokus menyembuhkan luka kamu. Kamu lebih fokus uh, menenangkan pikiran kamu, menenangkan hati kamu gitu di saat kamu terluka. Jadi kamu nggak ada balas dendam. Kamu nggak ada balas dendam, kamu nggak ada balik nyerang ke mereka yang nyakitin kamu gitu ya. Walaupun ya kamu sangat terluka, kamu sangat sakit gitu ya, tapi kamu berusaha untuk tetap harmonis, kamu tetap berusaha untuk damai gitu. Tapi
Kata mereka, eee, ini luka kamu ini karena kamu lebih fokus menyembuhkan diri kamu lebih fokus untuk menenangkan diri. Pada akhirnya luka kamu ini justru membuat kamu itu lebih hati-hati, ya. Kayak, apa ya, kamu lebih hati-hati dalam bertindak, kamu lebih berhati-hati dalam bersikap, kamu lebih hati-hati dalam, eee, berucap, gitu ya. Jadi, kamu banyak belajar gitu ya, kamu banyak belajar dari luka yang pernah kamu alami. Supaya, apa ya, jadi kayak pengalaman-pengalaman rasa sakit kamu itu dijadikan, bahan untuk, kamu lebih hati-hati, ya lebih introspeksi, dan yang pasti di sini luka kamu ini justru mendewasakan kamu, ya. Luka kamu ini membuat kamu lebih bijaksana, lebih dewasa, ya. Kamu menjadi jiwa yang sangat dewasa di sini, ya. Dewasanya itu, ya, ya meskipun usia kamu ini mungkin ya rentang 30-an gitu ya, tapi luka kamu ini mendewasakan kamu, ya. Jadi pola pikir kamu, cara pandang kamu, ya cara bertindak, cara bersikap, cara bertutur kata itu udah kayak orang-orang yang emang udah memiliki banyak pengalaman hidup gitu ya, sangat bijaksana, sangat hati-hati. Kamu berusaha untuk menjaga hati orang-orang supaya nggak melukai, supaya tidak ada perselisihan, supaya tidak ada kesalahpahaman gitu. Ya. Oke. Kata mereka yang mereka bicarakan, ini katanya ya, kamu emang apa? Tidak terlalu pakai emosi gitu ya, tidak terlalu mengandalkan, kamu tidak mengandalkan emosi, kamu tidak mengandalkan perasaan kamu gitu ya. Kamu sangat realistis, kamu sangat rasional, ya. Kamu menggunakan sisi logisnya kamu menggunakan sisi logikanya kamu. Jadi, uh, kamu ini dalam bertindak, dalam berucap, dalam bersikap, itu tuh kamu tidak dikendalikan oleh emosi kamu gitu. Tapi kamu lebih menggunakan pikiran kamu, ya. Jadi apa ya? Ya biasanya gitu ya, biasanya orang yang realistis, orang yang logis gitu kan memang minim konflik gitu ya, nggak suka konflik, nggak suka drama itu karena semuanya dilogikakan gitu ya. Dan kamu emang, hmm, apa ya, terutama di saat kamu ini lagi ada masalah, lagi ada tekanan gitu kan, ada sebagian orang yang akan, uh, kayak mereka terbawa emosi gitu kan, terbawa perasaan gitu ya, lebih kayak kebawa emosi, lebih dikendalikan emosi. Tapi kamu mampu bersikap tenang, berpikir jernih, mencari solusi gitu ya. Jadi kata mereka, ya kamu emang emang cerdas sih gitu ya, emang cerdas. Dan tindakan kamu ini karena emang nggak mengandalkan emosional, nggak mengandalkan emosi, jadi kadang ya seringnya gitu keputusan kamu, tindakan kamu ini ya benar gitu ya. Tindakan kamu ini seringnya justru menolong kamu gitu ya. Menghindari menghindari kamu dari konflik yang berkepanjangan gitu. Iya kata mereka, yang dibicarakan mereka tentang kamu, ya kamu ini orang yang emang feminin gitu ya. Kamu feminin, kamu penuh kelembutan, kamu penuh kasih sayang gitu ya. Kamu penuh cinta kasih. Tapi kamu juga, kasih sayang kamu ini seimbang gitu ya. Kamu tetap memiliki batasan yang sehat gitu. Jadi, kebaikan kamu, ketulusan kamu itu tidak bisa
manfaatkan, tidak bisa dimanipulasi gitu ya. Karena kamu udah paham dengan diri kamu sendiri, kamu udah mengenal batasan kamu gitu ya. Dan kadang kamu bisa bersikap tegas untuk orang-orang yang kayak hadir itu untuk memprovokasi kamu gitu ya. Hadir untuk bikin keributan gitu. Kamu bisa kayak membuat batasan, membuat sekat ya gitu untuk orang-orang yang ia datang untuk sesuatu yang nggak berguna gitu ya, datang untuk sesuatu yang uh, membawa kerugian gitu kan, membawa drama gitu. Dan di sini kamu juga memang memiliki intuisi yang tajam ya, memiliki intuisi yang tajam dan apa ya, batin kamu ini sangat peka gitu ya, batin kamu sangat peka, kamu emang bisa ngebaca orang gitu ya, bisa ngebaca orang, bisa ngebaca niat orang, motif orang, tujuan orang gitu. Jadi ya memang harus hati-hati sih kalau sama kamu, memang harus hati-hati sih kalau deket sama kamu gitu ya, karena di sini kamu memang nggak banyak bicara gitu ya, kamu nggak banyak tingkah, kamu sangat kalem ya, kamu kalem, kamu diem gitu ya, tapi diam-diamnya kamu ini ya diam-diam mengamati, diam-diam memperhatikan, dan emang batin kamu ini udah terkoneksi sama ilahi ya. Dan yang aku rasakan di sini ada penerimaan ya, energi kamu ini udah energi yang selaras sama semesta. Jadi gimana pun orang berusaha untuk nyakitin kamu gitu ya, kamu tuh udah yang legowo, kamu udah nerima gitu. Tapi karena energi kamu udah selaras sama semesta, kamu punya koneksi sama semesta, sama ilahi gitu. Kadang apa yang mereka lakukan ke kamu, niat jahat yang mereka lakukan ke kamu gitu ya, meskipun kamu diem, tapi semesta yang bales gitu ya, semesta yang bales kejahatan mereka, niat mereka gitu ya. Kamu tidak melakukan apa-apa di sini, ya udah kamu cukup diem, duduk manis gitu kan, biarin aja gitu kan, apa yang mereka lakukan ya udah, atau juga nanti kebalik diri mereka sendiri gitu kan. Tapi beneran semesta yang ngebales gitu ya. Jadi ada orang-orang yang ya mereka cukup segan dengan diri kamu yang seperti ini, dan mereka juga kayak hati-hati gitu saat di dekat kamu gitu. Oke, apa yang mereka bicarakan tentang kamu baru-baru ini? Ya, kamu ini sekarang apa ya, banyak sekali kemakmuran, banyak sekali kesuksesan gitu katanya. Kamu fokus dengan kehidupan kamu fokus dengan finansial kamu fokus dengan kebahagiaan kamu gitu ya. Dan kamu apa ya? Ya, energi positif kamu ini menarik banyak peluang ke dalam hidup kamu. Kayak mungkin ada tawaran pekerjaan untuk kamu, ada tawaran kerjasama untuk kamu gitu ya. Selalu ada peluang-peluang baru yang datang ke kamu. Jadi kayak kamu tuh nggak pernah kehabisan rezeki, kamu nggak pernah kehabisan peluang gitu ya. Ada aja gitu rezekinya, ada aja gitu ya peluang. Ya ini karena apa ya, energi kamu yang udah selaras sama semesta, energi kamu yang energi yang penuh penerimaan gitu ya, kamu udah nerima takdir kamu, itu kan membuat apa ya, semesta bekerja untuk kamu. Yang dibicarakan mereka tentang kamu baru-baru ini, kamu ini apa ya, emang suka bermeditasi, suka menenangkan diri gitu ya. Jadi kenapa kamu bisa setenang itu?
kamu bisa sedamai itu gitu ya, karena kamu tahu gimana caranya ngeriset ulang energi kamu gitu ya. Jadi ketika mungkin perasaan-perasaan negatif itu hadir gitu ya, kamu kewalahan dengan perasaan-perasaan negatif kamu, pikiran-pikiran negatif kamu gitu ya, kamu tuh tahu gimana caranya untuk melepaskan ya, dengan meditasi ya, dengan menyendiri, atau mungkin bisa dengan olahraga, bisa dengan yoga gitu ya, atau bisa mendengarkan musik-musik yang menenangkan. Jadi ya itu, kamu tahu bagaimana melepaskan perasaan negatif, energi negatif gitu ya, yang dibicarakan mereka tentang kamu baru-baru ini. Kamu, kamu ini misterius. Kamu ini susah ditebak loh. Kamu ini misterius loh. Ya, kamu sangat menjaga kehidupan privasi kamu, gitu ya. Kamu tidak banyak mengumbar, gitu ya. Kamu tidak banyak mengumbar, kamu tidak banyak menceritakan tentang kehidupan kamu, gitu ya. Jadi mungkin kayak di media sosial kamu itu ya lebih suka upload hmm, status yang ya tidak menceritakan tentang diri kamu, kehidupan kamu, gitu ya. Jadi kadang ini membuat orang-orang itu penasaran loh sebenarnya sama kehidupan kamu, gitu ya. Sebenarnya kehidupan kamu seperti apa sih? Gitu. Sebenarnya gimana ya kabar kamu? Sebenarnya keadaan kamu gimana ya? Gitu ya. Sebenarnya kehidupan kamu seperti apa sih? Gitu ya. Karena kamu ini nggak banyak cerita, kamu banyak menyimpannya untuk diri kamu sendiri, ya. Kamu sangat menghargai privasi kamu, gitu ya. Mungkin di sini kamu sadar, gitu ya. Sadar gitu, karena terlalu banyak membagi kehidupan pribadi itu kayak sama aja memberi celah ke orang lain untuk yang mau berniat jahat, terutama ya, kalau yang memiliki niat jahat itu kayak memiliki celah gitu untuk nyakitin, untuk nyerang gitu ya. Jadi ya memang bagus, bagus menjaga privasi, karena kayak orang-orang yang memiliki niat tidak baik sama kamu tuh akhirnya tidak memiliki celah, tidak memiliki cara, tidak punya cara untuk menyakiti kamu gitu ya. Karena ya mereka tidak tahu gitu kan gimana sebenarnya kehidupan kamu gitu. Dan di sini memang ya intuisi kamu sangat tajam sih yang aku rasakan di sini gitu ya. Kamu memang memiliki intuisi yang tajam. Kamu tidak bisa dimanipulasi, kamu tidak bisa dibohongi gitu ya. Dan kamu mungkin uh, merasakan gitu ya, mampu merasakan energi orang lain, ya, mampu merasakan motif orang lain, niat orang lain. Jadi ya memang salah satu cara ya dengan menyimpan menyimpan baik-baik gitu ya privasi kamu gitu, karena ya kamu sadar tidak semua orang itu baik, tidak semua orang itu tulus. Jadi ketika kamu kayak memberi akses ke mereka gitu ya, ya itu kayak kamu ngasih umpan ke mereka gitu. Yang mereka bicarakan tentang kamu. Kamu ini orang yang cantik. Ya, kalau kamu cewek cantik lah, kalau kamu cowok kamu ganteng gitu ya, kamu cakep, kamu elegan, kamu berkelas gitu ya. Kamu berkelas dan kamu memang memiliki
sisi kelembutan. Ya, kamu lebih lebih ke feminin energi gitu ya. Kamu mampu memahami orang lain gitu ya. Kamu ya kayak seorang ibu gitu kan. Penuh perhatian, penuh kasih sayang. Kamu itu seorang pemberi gitu ya. Pemberi itu ya memberikan kasih sayang, perhatian gitu kan, kepedulian gitu. Jadi kamu itu kalau sama orang lain itu pakai hati banget, pakai hati banget. Ya, kamu tuh peduli, ya. Kamu ini memiliki cinta yang besar untuk orang lain, penuh kasih sayang, ya. Kamu sabar, kamu perhatian, gitu ya. Kata mereka, kayak kamu ini sekarang ya kalau dilihat tuh hidup kamu tuh damai banget gitu ya. Kalau dilihat tuh kamu tuh sekarang kayak nggak pernah ada problem gitu ya. Ngelihat kamu tuh auranya aura tenang, aura damai. Nggak ada kecemasan, nggak ada kekhawatiran, nggak ada overthinking gitu ya. Ya, jadi orang tuh ngelihat kayak kamu tuh sekarang kayak nggak ada yang membuat kamu merasa takut, nggak ada yang membuat kamu merasa khawatir gitu ya. Jadi apa ya, kamu udah berdamai dengan kehidupan kamu, ya kamu udah berdamai dengan diri kamu gitu ya. Di sini ya ini cakra ya cakra pertama gitu ya, cakra akar, cakra dasarnya kamu ini udah aktif. Jadi emang kamu udah kayak nggak overthinking lagi, nggak cemas lagi gitu ya. Kamu benar-benar menikmati momen saat ini gitu ya. Kamu udah tidak menyesali masa lalu, kamu udah tidak meratapi masa lalu gitu kan. Kamu udah berdamai dengan masa lalu, kamu udah memaafkan apa yang terjadi di masa lalu gitu ya. Dan kamu juga tidak mengkhawatirkan, mencemaskan masa depan gitu ya. Ya masa depan masih misteri gitu kan. Jadi ya kamu jalanin aja saat ini, kamu nikmati momen saat ini gitu. Jadi nggak ada penyesalan, nggak ada kesedihan, nggak ada kecemasan gitu ya, nggak ada kekhawatiran gitu. Jadi ya akhirnya gitu ya, karena kamu hidup di momen saat ini, ya akhirnya secara fisik kamu sehat ya. Karena emosi itu kan entah emosi positif atau emosi negatif ini kan sangat berpengaruh ya kepada fisik gitu. Kalau yang apa yang selalu hadir itu perasaan-perasaan negatif itu kan otomatis fisik kita juga akan lemah gitu ya, imun kita juga akan lemah, daya tahan tubuh akan lemah gitu. Tapi ketika emosi-emosi yang hadir itu selalunya seringnya adalah emosi yang positif ya, emosi yang bahagia, emosi ya perasaan-perasaan syukur, itu kan juga fisik juga akan memiliki kesehatan gitu ya. Jadi kayak sel-sel baik itu akan membunuh sel-sel yang buruk gitu ya. Sel-sel yang tidak baik, sel-sel jahat dalam tubuh itu akan dibunuh sama sel-sel baik. Jadi kayak perasaan-perasaan positif itu akan memproduksi sel-sel yang baik gitu. Ya. Oke ya, sekian dulu ya readingannya. Saya scan zodiaknya dulu di sini. Zodiak yang paling kenceng di sini adalah water sign ya. Pisces, Cancer, Scorpio. Terus ada Libra, Gemini, Aquarius juga kenceng. Ada Leo, Aries, Sagittarius, dan terakhir Virgo, Taurus, Capricorn. Ya.
Oke ya, sekian dulu readingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Terima kasih yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Terima kasih yang selalu menunggu readingan saya. Ya, terima kasih. Doa yang terbaik untuk kalian semua. Ya, semoga Tuhan selalu memberkati hidup kalian, selalu memberi keberuntungan, keberlimpahan, dan didekatkan dengan orang-orang yang baik. Oke ya, sekian dulu readingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.